Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahdina Hikmatal Husna dari kelas PAI 6B NIM 12201183034 absen 15 akan membacakan kitab Ta'limul Muta'alim Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ta'zimil ilmi. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji fi ta'zimil ilmi kang tetep ing dalem mertelaaken mulyaaken ilmu wa ahlihi lan ahline ilmu. Wa ahlihi lan ahlina ilmu. Fasal atau bab yang menjelaskan bagaimana menghormati ilmu dan ahlinya ilmu atau yang berilmu atau orang yang berilmu. I'lam warwasira bi anna talibal ilmi kelawan setuhune wong kang nuprih ngilmu iku layanalu ora bakal merkoleh sapa man iku layanalu ora bakal merkoleh sapa talibul ilmi al ilma ing ilmu wala yantafi'u lan ora bisa ngalap manfaat sapa talibul ilmi bihi kelawan ngilmu illa bi ta'zimil ilmi angin kelawan mulyaaken ngilmu wa ahlihi lan ahline ilmu wa ta'zimil ustadzi lan ngegungaken guru wa tauqirihi lan tegese ngegungaken ustad. Saya jelaskan. Jadi fasal ini, bab ini menjelaskan tentang bagaimana cara kita dalam mengagungkan atau menghormati ilmu dan ahlinya atau orang yang berilmu. Di sini dijelaskan i'lam bi anna talibal ilmi la yanalu ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustadzi wa tawqirihi. Ketahuilah bahwa seorang talibul ilmi, seorang yang mencari ilmu tidak akan mendapatkan ilmunya, tidak akan mendapatkan apa yang dimaksudkannya, juga tidak akan dapat memanfaatkan atau mengambil manfaat dari ilmu yang diperolehnya kecuali dengan mengagungkan atau menghormati ilmu tadi. Dan pun tidak cukup dengan menghormati ilmu saja, tetapi juga menghormati ahlinya ilmu, yakni orang-orang yang mempunyai ilmu, orang-orang alim, dan juga ta'zimul ustadzi, menghormati guru dan selain guru seperti mu'alim. Guru itu bisa siapa saja, guru di sekolah umum, guru di sekolah madrasah atau sekolah agama, dan siapapun itu. Inilah yang membedakan antara ilmu agama Islam atau ilmu agama Islam dengan ilmu yang diajarkan oleh bangsa barat. Mungkin kalau di bangsa barat mereka membuat atau mengkontekkan seorang guru itu sebagai rekan dari siswa tadi, dari seorang santri. Jadi mereka hanya sebatas teman atau seseorang yang menyampaikan ilmunya begitu saja, tidak harus dihormati, tidak membutuhkan penghormatan dan sebagainya. Inilah yang membedakan antara Islam dengan ilmu barat. Di Islam diwajibkan, bahkan ada suatu qaul al-adabu fawqal ilmi, adab atau akhlak itu di atas ilmu. Jadi seperti itu memang. Bagaimana cara kita menghormati guru, bagaimana cara kita menghormati ilmu tadi, itulah yang dipentingkan dalam Islam. Kemudian saya lanjutkan. Kila den ngendikaaken apa ma wasala qaul ma wasala ma ora tumeka
mawasola ora tumeka sapa man wong wasola kang tumeka sapa man illa bil hormati angin kelawan ngegungaken wa ma sakoto lan ora kelorot sapa man wong sakoto kang kelorot sapa man illa bitarkil hormati angin kelawan sebab ninggal hormat atau ngegungaken wau wa ta'zimi lan tegese hormat utawa ngegungaken. Nah, di sini didawuhkan ada suatu qaul mawasola man wasola illa bil hurmah wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmah wa ta'zim, yang artinya tidak ada seseorang yang bisa sampai kepada tujuannya mencari ilmu kecuali orang yang menghormati ilmu tadi, kecuali orang yang bagaimana dia menghormati ilmu tadi. Dan pun sebaliknya, tidak akan kelorot atau tidak akan menyesal, tidak akan gagal seseorang kecuali orang tadi meninggalkan hormat, kecuali orang tadi tidak menghormati, tidak ta'zim, seperti itu. Nah, apa sih intisari dari qaul ini? Qaul ini tuh bagaimana maksudnya? Ini tuh sebagai peringatan kepada thalibul ilmi bahwa apa yang menjadi tujuan kita dalam mencari ilmu itu dilandasi dengan bagaimana kita harus menghormati ilmu dan ahlinya dan juga guru-guru kita. Seperti itu. Supaya apa? Supaya ilmu yang kita dapatkan benar-benar masuk ke dalam hati dan pikiran kita dan benar-benar bisa manfaat. Karena ilmu yang tidak bermanfaat itu sama saja bohong. Seperti sebuah makalah yang pernah saya dengar dari dosen saya. Apa itu manfaat? Apa itu kemanfaatan? An-nafi'u huwallazi yuqarribukum ilallah wa yazidukum taqwakum. Manfaat itu ialah apapun yang membuatmu, apapun yang menjadikanmu lebih dekat kepada Allah, wa yazidukum taqwakum, dan menambah ketakwaanmu. Seperti itu. Waqila lanten dawuhaken, lanten ngendikaaken apa al-hurmatu qaul al-hurmah. Al-hurmatu utawi ngkungaken utawi hormat iku khairun luwih bagus minat taati tinimbang saking taat. Alataro ana ta ora weruh sapa sira annal insana setuhune manungsa iku layak furu ora dadi kafir sapa insan bil ma'siyati kelawan sebab maksiat. Wa inna ma yakfuru lan angin pastine dadi kafir sapa insan bitarkil hurmati kelawan ninggal hormat. Nah, ini tadi didawuhkan lagi dalam sebuah qaul al-hurmatu khairun minat ta'at. Al-hurmatu utawi ngugungaken iku khairun luwih bagus minat ta'ati tinimbang saking ta'at. Apa sih maksudnya? Apa sih artinya? Yakni menghormati atau mengagungkan itu lebih bagus daripada taat. Begini contoh simpelnya. Ketika seorang murid yang diberi tugas dari guru gitu, disuruh mengumpulkan saat itu juga gitu. Ada si A ini dia menyetujui, oke, dia mengerjakan tugasnya, tetapi dengan hati yang gerundel. Bapak guru atau ibu guru atau ustadz-ustadzah kok memberi tugasnya kok mepet sih, kok nggak dikasih waktu yang lama sih, padahal ini tuh baru dikasih hari ini, kok harus dikumpulkan sekarang juga, udah tugasnya susah, waktunya cepet. Nah, yang gerundel seperti itu kurang baik. Ya memang dia tetap mematuhi gurunya, tetapi ada yang lebih baik, yakni mungkin dengan kalaupun memang dia merasa keberatan, lebih baik atau sikap lebih hormatnya itu dia matur kepada gurunya, mohon maaf Bapak Ibu, bisakah tugasnya diberi kelonggaran waktu seperti ini, hari ini kebetulan kelas saya banyak tugasnya dan deadline-nya pun sama gitu. Jadi lebih baik seperti itu, sikap lebih hormatnya seperti itu.
Kemudian alataro annal insana la yakfuru bil ma'siyah. Apakah kamu tidak melihat bahwa sesungguhnya manusia itu tidak akan menjadi kafir, tidak akan menjadi seorang yang kafir, tidak akan keluar Islam karena sebab maksiat. Jadi maksudnya itu enggak karena orang enggak sholat aja dia terus jadi kafir, kan enggak seperti itu. Kemudian diteruskan wa inna ma yakfuru bitarkil hurmah. Dan tetapi orang itu bisa dikatakan kafir, bisa menjadi kufur karena sebab meninggalkan hormat, karena sebab dia tidak hormat. Contohnya seperti ini, ketika seseorang yang terlalu menganggap remeh suatu ibadah seperti itu, mungkin kalaupun dia dalam hati tidak diniatkan meremehkan atau mungkin cuma sekedar jokes aja, mungkin nggak apa-apa, tapi jokes pun juga jangan, karena sebetulnya jangan pernah meremehkan agama seperti itu. Karena yang hal seperti ini, ini tadi meremehkan ini tadi kan termasuk dari contoh tidak hormat seperti itu. Ini tadi yang dapat menyebabkan atau mengancam dia dihukumi kufur seperti itu. Jadi bukan sebab karena nggak sholat saja dia menjadi kufur, tetapi yang lebih parah lagi mungkin dia sholat tapi dia meremehkan sholat itu tadi. Alah, sholat nomor loro, mungkin seperti itu. Wa min ta'dhimil ilmi, lan iku setengah saking ngegungaken ngilmu, ta'dhimul muallimi utawi ngegungaken wong kang mulang utawa guru, utawi ngegungaken wong kang mulang. Qala ngendika, qala wis dawuh sapa Aliyun Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, amin, ana abaduman, ing qaul ana abaduman, ana utawi ingsun iku abaduman kawulane wong, iku abaduman kawulane wong, alamani kang mulang sapa man ing ingsun, alamani kang mulang sapa man ing ingsun, harfan ing sak huruf, wahidan kang siji apa huruf, insya'a lamun ngersakaken sapa man maksude man alamani, ba'a mongko adol sapa man, wa insya'a lan lamun ngersakaken sapa man alamani, ataqo mongko merdekaaken sapa man, wa insya'a lan lamun ngrasakaken sapa man, istaroko mongko amrih ndadekaken budak sapa man. Dan di antara sikap-sikap atau wujud mengagungkan ilmu yaitu menghormati guru, menghormati orang yang mengajar kita. Bahkan Sayyidina Ali, sepupu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu pernah dawuh, ana abaduman alamani harfan wahidan, insya'a ba'a wa insya'a a'taqa wa insya'a istaraqa. Apa artinya? Ana abaduman, saya itu budaknya seseorang. Seseorang itu siapa? Alamani, yang mengajarkan kepada saya, yang mengajarkan kepada Sayyidina Ali harfan wahidan, satu huruf, bahkan cuma satu huruf. Ini yang menjadi contoh, yang menjadi apa yang patut kita contoh dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu padahal orang yang sangat pintar. Bahkan Nabi Muhammad pernah dawuh, aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Nah, itu tadi menjadi bukti bahwa Sayyidina Ali orang yang sangat pintar. Orang yang sangat pintar, dia pun juga santun dan sangat terhindar dari maksiat. Seperti itu. Tetapi beliau pun tetap saja menganggap dirinya budak bagi orang yang mengajarkannya walau satu huruf. Dilanjutkan, insya'a ba'a wa insya'a a'taqa wa insya'a istaraqa. Bila mana orang itu tadi yang mengajarkan tadi menghendaki bahwa Sayyidina Ali dijual, maka Sayyidina Ali akan ikut, Sayyidina Ali akan nurut. Wa insya'a a'taqa,
dan jika menghendaki dimerdekakan, beliau pun akan menurut. Wa insya'a istaroko, dan jika menghendaki tetap dijadikan budak, dan beliau pun tetap akan menurut dan mengabdikan dirinya kepada orang yang mengajarkannya satu huruf tadi, walau satu huruf tadi. Inilah yang perlu kita contoh dari Sayyidina Ali. Sebetulnya orang Islam itu sama sekali gak kekurangan figur seorang panutan. Banyak sekali sahabat-sahabat yang solih, yang alim, yang bisa dijadikan figur. Bahwa sahabat-sahabat yang alim itu tadi sama sekali tidak sombong atas apa ilmu yang dia dapatkan, atas apa ilmu yang beliau punya. Nah itu tadi ya memang berat, untuk jika kita contoh memang berat, tetapi seenggaknya kita mencoba sedikit demi sedikit. Saya lanjutkan. Waqad umsyitu, lan teman-teman den tembangaken syair sapa ingsun fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono ta'zimul muallim. Ra'aitu ahaqqal haqqi, rupane syair ra'aitu ahaqqal haqqi. Ra'aitu ngiyakinaken sapa ingsun, ahaqqal haqqi ing luweh hake perkara kang hak. Haqqal muallimi ing hake guru, wa aujabahu lan luweh wajibe hak. Apane hifdzon oleh den reksa ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Laqad haqqa, yakti teman-teman hak apa ayyuhda ing yen to den aturaken ilaihi maring guru karomatan krana mulyane lita'alimi harfin krana mulang sak huruf wahidin kang siji. Apa sing hak mau? Apa alfu dirhami 1000 dirham. Syair ini secara singkatnya menjelaskan sesuatu atau barang yang hak daripada yang paling hak, seperti itu maksudnya, yang paling hak dan yang paling wajib dan yang paling harus sangat dijaga, paling harus sangat dilaksanakan, seperti itu maksudnya. Yakni bagaimana cara kita memberi atau nyawasi gitu bahasanya kepada guru, karena mulianya seorang guru yang sudah mengajarkan kita walau satu huruf. Apa sih hadiah yang layak, apa sih hadiah yang bisa kita berikan kepada guru karena mulianya guru mengajarkan satu huruf tadi, yakni 1000 dirham. Bahkan itu cuma satu huruf. Bagaimana padahal guru-guru kita selama ini sudah mengajarkan banyak sekali hal. Saya teruskan. Fa'in naman mongko setuhune wong, fa'in naman alamaka, mongko temen setuhune wong alamaka kang mulang sapa man ing sira, alamaka kang mulang sapa man ing sira harfan ing sak huruf mimma saking barang tahtaju kang butuh sapa sira ilaihi maring ma fiddini ing dalem agama fahuwa mongko utawi man iku abuka bapak sira fiddini ing dalem agama. Nah, ini pun juga dijelaskan, innaman 'allamaka harfan mimma tahtaju ilaihi fiddini fahuwa abuka fiddin. Siapapun beliau, siapapun orangnya yang mengajarkanmu satu huruf dari apapun yang engkau butuhkan dalam perkara agama, dalam bidang agama, maka beliau itu sama saja seperti ayahmu, bapakmu dalam hal agama. Seperti itu. Wa kana lan ono sapa ustaduna guru kita
asyaikhu rupane syekh rupane wong tuwa, al imam kang dadi imam, Sadiduddin rupane syekh Imam Sadiduddin, Asy-Syairazi kang bangsa Syairazi negarane. Iku yaqulu ngendika sapa Syekh Sadiduddin, qala masyayikhuna ing qaul qala masyayikhuna, qala wis dawuh sapa masyayikhuna guru kita, man aroda ing qaul man aroda, man utawi sapane wong iku aroda ngersakaken sapa man ayyakuna ing yen to ana sapa ibnuhu anake man iku aliman wong kang alim, fayambaghi mongko sayubja apa ayyura iya ing yen to ngreksa sapa man al-ghurabaa ing pira-pira wong kang mondok, minal fuqaha'i saking pira-pira wong kang ngerti ilmu, wa yukrimahum lan mulyaake sapa man ing ghuraba minal fuqaha, wa yu'zimahum lan yen to ngegungaken sapa man ing ghuraba, wa yu'tiyahum lan yen to paring sapa man ing ghuraba syai'an ing sewiji-wiji. Fa illam yakun mongko lamun ora ana sapa ibnuhu anak iman iku aliman wong kang alim, yakunu mongko ana sapa hafiduhu putune man iku aliman wong kang alim. Pamin taqdirul muallimi lan iku setengah saking ngegungaken guru. Saya jelaskan dulu. Di sini Syekh Imam Sadiduddin Asy-Syairazi menjelaskan atau ngendikan dawuh, man arada ayyakuna ibnuhu aliman fayambaghi ayyura'iyal ghuraba ila akhirih. Barang siapa yang menghendaki anaknya menjadi seseorang yang alim, yang menghendaki keturunan menjadi seorang yang alim, maka hendaklah dia menjaga atau ikut menjaga orang-orang yang mondok, orang-orang yang mencari ilmu di jalan Allah, seperti itu. Selain itu, wa yukrimahum lan memuliakan ghuraba tadi, wa yu'dhiyahum dan ngegungaken atau menghormati apapun itu, memberi sesuatu seperti itu. Jadi enteng bicaranya itu seperti ini, sedekahlah kepada orang-orang, memberi sedekah atau memberi penghormatan lah minimal kepada orang-orang yang ahli ilmu atau orang-orang yang sedang mencari ilmu di jalan Allah, seperti itu. Fa illam yakun ibnuhu aliman yakunu hafiduhu aliman. Akan tetapi jika mungkin dia tidak menemui anaknya menjadi seorang yang alim, maka yakinlah bahwa cucunya, keturunannya selanjutnya akan menjadi orang yang alim, seperti itu. Peminta qirul muallimi lan iku setengah saking ngegungaken guru, Allah yamsya lan yen to ora lumaku sapa man amamahu ing dalem ngarepe muallim, walaya jelisa lan ora lungguh sapa man maka nahu ing dalem panggonane muallim, walaya tadi lan yen to ora ngawiti sapa man al kalama ing guneman indahu ing dalem sandinge muallim illa biiznihi angin kelawan idine muallim, wala yukthira lain ento orang ngekahaken sapa man, orang ngekehaken sapa man al kalama ing guneman
indahu ing dalem sandinge muallim. Walayas alalan ora takon sapa man syai'an ing suwiji-wiji inda malalatihi ing dalem bosene muallim wa yura'iyalan yen tong reksa sapa man al waqta ing waktu wala yaduqa lan yen ora ndodok sapa man al baba ing pintu ing lawang balias biro balik sobar sapa man hatta yakhruja sehingga metu sapa muallim. Kemudian didahulukan lagi bahwa sebagian dari contoh mengagungkan atau menghormati guru yakni tidak berjalan di depannya guru. Jadi ketika kita bertemu guru atau mengetahui guru itu ada di belakang kita seperti itu, hendaknya kita minggir atau menepi sejenak, kemudian menundukkan kepala dengan ta'zim dan membiarkan guru berjalan dahulu. Atau mungkin juga kita bisa menyapa beliau seperti itu. Yang penting jika kita mengetahui bahwa guru tadi berjalannya di belakang kita, sebisa mungkin kita mendahulukan guru seperti itu. Kemudian walaya jelisa makanahu, dan tidak menempati atau duduk di tempatnya guru. Jika mungkin kalau contohnya kita di sebuah kelas gitu, kita kan kalau kita sekolah kita punya satu ruang kelas itu biasanya kan ada kalau anak-anak yang agak jahil gitu duduk di tempatnya guru seperti itu pas ketika gurunya tidak ada. Nah yang seperti itu tidak boleh, itu menunjukkan rasa tidak hormat kita kepada guru seperti itu. Wala yabtadi al-kalama indahu, dan tidak mendahului berbicara kecuali jika memang sudah dipersilahkan atau sudah diizinkan oleh guru. Jadi ketika mungkin contohnya ketika kita di kelas gitu, kita ingin menyampaikan pertanyaan, nah itu usahakan ketika guru sudah seperti siapa yang bertanya seperti itu, baik siapa yang mau bertanya seperti jika sudah disilahkan oleh guru baru kita boleh bertanya. Walai tadi al-kalama indahu illa bi'izni, kecuali dengan izinnya guru. Walayuk siro, dan tidak ngekeh-ngekehakan, itu maksudnya walayuk siro al-kalam indahu, dan tidak terlalu banyak bicara kepada guru. Maksudnya jika memang kita mempunyai suatu hal yang muskil yang perlu ditanyakan, hendaknya kita menanyakannya dalam bahasa yang benar-benar singkat, yang sesingkat mungkin. Tidak bertanya dalam bahasa yang sesingkat-singkatnya, tidak terlalu muluk-muluk dan membuat guru menjadi bosan mendengarkan pertanyaan kita. Dan tidak bertanya kepada guru tentang suatu permasalahan muskil ketika kita mengetahui guru tadi dalam keadaan bosan, dalam keadaan sayah, mungkin lagi capek seperti itu. Jangan hanya seperti itu, sebaiknya dihindari. Kita bisa tanyakan di pertemuan berikutnya, kita bisa tanyakan di kesempatan yang lain. Kemudian dan ngereksa waktu, maksudnya bagaimana jika kita di dekat guru atau jika kita punya keperluan bersama guru, itu sebaiknya kita mempertimbangkan waktunya itu tadi, guru sedang sibuk atau tidak, atau mungkin sedang ada acara apa tidak, seperti itu. Walayaduk pelebab baliyasbiro hatta yakhruja, dan tidak menggedor pintu atau menggedor pintu ruangan guru. Tetapi kita harus bersabar. Jika memang kita punya kepentingan dengan guru kita, hendaknya kita bersabar sampai guru tadi keluar dari ruangannya. Seperti itu. Mungkin begitu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.